Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Iren Karisma Sukandar melawan Bapak Dadang Subur. Permainan ini terjadi pada 22 Maret 2021 di studio Om Deddy Corbuzier. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Yang akan saya bahas di sini adalah game 1 ya, di mana Iren sebagai putih dan Pak Dadang memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C6 atau karokan defense. Lalu D4 dan D5. Terjadi pertukaran pion E kali D5 dan C kali D5. Bagi yang mau belajar, ini adalah pembukaan karokan defense exchange variasi atau variasi pertukaran. Iren gajah D3 dan kuda ke C6 menyerang pion. Dilindungi saja dengan pion C3. Bang, bukannya itu pion malah ngalangin kuda buat manuver. Ya, tapi putih bisa memainkan gajah gelapnya kapan saja dan membawa kuda B-nya ini ke D2, sehingga tidak menghalangi aktivitas gajah. Variasi umum yang sering dipakai oleh hitam di posisi ini adalah kuda ke F6 untuk memberi dukungan peta ke G4 buat gajah. Dan biasanya akan dilanjut dengan pion G6 dan gajah G7. Tapi Pak Dadang memilih melanjutkan dengan pion E6. Tentunya pion ini menghalangi aktivitas gajah. Bang, tapi pion B6 dan gajah B7, gajah bisa aktif. Ya, tapi pion D5 akan menjadi pion kawan buat putih. Apa itu pion kawan? Saya tidak bisa menjelaskan detail di sini. Tapi intinya pion kawan adalah pion musuh yang ngebantu kamu, tapi menyulitkan pemilik pion itu sendiri. Ya oke, dilanjut lagi dengan kuda F3, persiapan rokade pendek, dan kuda ke F6, pengembangan perwira. Jelas Iren rokade pendek, dan Pak Dadang gajah ke E7, gantian persiapan rokade pendek. Iren gajah F4. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, gajah keluar, dan kuda B bisa ke D2 buat ngembangin perwira. Jadi gajah tetap bisa beraktivitas. Oke, setelah Pak Dadang rokade pendek, di sini Iren menunda memainkan kuda B-nya dan memilih langsung memainkan kuda ke E5. Ya, kuda E5 ini keluar dari teori kawan-kawan. Karena bagi pecatur yang masih biasa kayak saya ini ya, saya diajarkan untuk menyelesaikan tugas opening terlebih dahulu. Dan sebenarnya di sini Iren masih punya tugas buat ngembangin kuda B-nya. Dan mungkin yang bersifat opsional seperti menteri C2, menghubungkan kedua benteng biar lebih mantep buat menyerang pada nantinya. Nah, masalahnya di sini Iren menggerakkan kuda 2 kali sebelum tugas opening selesai. Artinya dia melanggarnya. Namun tugas opening bisa dilanggar ketika musuh keluar dari teori. Atau boleh juga menggerakkan perwira 2 kali seperti ini, tapi harus dengan alasan yang kuat seperti gerakan menghukum dan lain-lain. Kenapa Iren berani melanggar tugas opening? Salah satunya mungkin gajah di C8 ini yang sangat-sangat pasif. Tapi saya tidak tahu pasti ya, silahkan tanya Iren sendiri untuk lebih jelasnya. Jawaban yang bagus dari Pak Dadang, kuda ke E4. Sekarang kedua pemain mempunyai kekuatan pada kuda yang menguasai papan tengah. Tapi di sini putih atau Iren lebih sedikit diunggulkan. Wah bang, lu nggak boleh belain Iren. Woi, kalau nganalisis yang netral dong. Lu nggak suka sama Pak Dadang? Kawan-kawan, saya harus bicara jujur ya. Dalam permainan catur, posisi dapat dilihat dari pertama, keselamatan raja, posisi, materi, dan aktivitas buah. Di sini ketiganya mereka masih seimbang ya, tapi tidak untuk aktivitas buah. Coba lihat, saya sering katakan di video sebelumnya, salah satu ciri serangan yang akan berhasil adalah ketika jumlah penyerang lebih besar dari jumlah penjaga atau pertahanan. Dan kini saya sharing lagi ya. Banyak orang atau pecatur mengatakan tipe serangan yang juga akan berhasil ketika para penyerang memiliki arah dan tujuan yang sama. Ya meskipun tidak seakurat yang pertama, tapi ini juga berguna buat memotivasi kalian ketika lagi nyerang. Nggak percaya? Buka game catur apapun yang kamu mainkan, analisis ketika menang dengan skakmat, dan lihat saja. Para perwiramu akan memiliki tujuan yang sama. Ya entah kamu sadar atau enggak ya. Oke, kita lanjut. Iren pion F3 mengusir kuda. Di sini posisi terlihat bagus buat putih karena jelas pion nyerang kuda ya.
Tapi analisislah dengan mesin komputer catur seperti Stockfish, Komodo, Freeze, Houdini, dan lain-lain. Di sini kemungkinan besar analisis berputih akan turun sedikit. Ingat poin pertama yang saya sebutkan tadi? Ya, ini tentang keselamatan raja. Pion F3 membuka diagonal pada raja. Manusia atau pecatur akan menganggap hal ini biasa saja ya, karena jelas pion-pion ini sangat solid. Tapi tentunya mesin punya pandangan yang berbeda. Meskipun sangat sedikit, tapi itu menyangkut keselamatan raja. Ya oke. Di sini Pak Dadang memilih memakan kuda terlebih dahulu. Ya, jawaban yang bagus buat Pak Dadang. Karena menukar kuda yang kurang aktif dengan kuda Iren yang super aktif. Iren memakannya kembali dengan gajah. Oh ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak dimakan dengan pion? Jawabannya karena Iren harus mempertahankan pion kawan ini agar tidak maju. Jadi gajah terang hitam menjadi serba salah buat menyerang. Tapi ada hal lain yang harus kalian ketahui ketika dimakan dengan pion. Ya, keselamatan raja dengan menteri ke B6 skak. Jadi dari tadi komputer sudah membaca gerakan-gerakan seperti ini. Makanya analisis berputih tadi sempat menurun sedikit karena mungkin akan terjadi hal seperti ini. Oke, misal dilanjutkan. Tidak mungkin menutup dengan benteng atau gajah karena akan dimakan dengan menteri skak. Jadi raja ke H1. Di sini kuda bisa ke F2 skak dan benteng harus memakan kuda lalu dimakan kembali dengan menteri. Kuda ditukar benteng atau 3 poin ditukar 5 poin. Jelas hitam lebih diunggulkan. Atau mungkin ada pemula setelah kasus ini mampir ke channel Narochess ini dan bertanya, "Lah, itu kan raja bisa ke G1 lagi bang. Ini adalah makanan empuk buat para pecatur ya." Udah H3 double skak ya, jadi nggak bisa ditutup atau dimakan. Raja harus ke H1 lagi, korbankan menteri ke G1 skak. Raja tidak bisa memakan menteri karena dijaga kuda. Jadi benteng kali menteri dan kuda F2 skak mat. Ya, skak mat ini dinamakan dengan smother mate. Oke, kembali ke permainan. Jadi di sini Iren memakan kuda dengan gajah. Pak Dadang memutarkan kudanya lagi ke F6. Iren membalas dengan menteri C2. Apa tujuannya? Gajah kali kuda, gajah kali gajah, dan gajah kali H7 skak. Tapi Pak Dadang tahu akan ancaman ini dan memajukan pionnya ke H6. Kuda ke D2, menghubungkan kuda dan menghubungkan kedua benteng. Gajah D6 dari Pak Dadang mungkin bertujuan mengeliminasi gajah dari serangan. Tapi Iren membawa perwiranya lagi, yaitu benteng A ke E1. Pak Dadang memainkan kuda ke H5. Kalau ini saya serius beneran gak tahu idenya apa. Mungkin kuda ke F... mungkin menjebak Iren buat memainkan pion G4. Terus kuda ke F4 menyerang gajah. Ya, kuda jadi sangat berbahaya ya. Jadi gajah kali kuda dan gajah kali gajah. Hitam atau Pak Dadang mempunyai sepasang gajah dan Iren gajah kuda. Bahkan gajah Iren adalah gajah terang, sehingga cukup sulit mengusir gajah gelap yang mendominasi ini. Ya, dan menteri H4 adalah opsi selanjutnya. Jebakan yang bagus dari Pak Dadang. Tapi oke, kembali ke permainan. Tentu saja Iren memainkan pion F4. Jawaban yang bagus dari Iren. Pak Dadang akhirnya pion B6. Iren menteri ke D1 menyerang kuda. Dan kuda kembali lagi ke F6. Iren menteri ke F3. Dan gajah ke B7. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, gajah terhalang oleh pionnya sendiri dan sudah pasti Iren akan menaruh perwira atau apapun di E5 buat ngunci 3 petak pion ini agar tidak coba maju untuk memberontak. Ya, jika kalian perhatikan terbukti sejak tadi, Iren selalu menempatkan perwira di E5 ini ya. Dan mungkin itulah alasan kenapa Iren tadi berani untuk melanggar tugas opening. Gajah Pak Dadang di sini jadi serba salah kan? Mungkin beberapa dari kalian tidak menyadarinya, tapi di sini Iren menunjukkan kelas profesionalnya. Dan mungkin ini juga bisa menjawab untuk Pak Dadang, karena setelah live dia menyatakan sangat sulit menembus penjagaan Iren. Ya oke, kita lanjut lagi. Iren pion F5, jika dimakan akan dimakan lagi dengan menteri, dan akan membuat ancaman mat 1. Tapi sayang sekali di sini balasan blunder dari Pak Dadang, yaitu menteri ke C8. Menteri dengan sendirinya melepas penjagaan gajah. Jelas Iren memakan gajah yang gratis cuma-cuma ini, sekaligus menyerang benteng. Setelah benteng ke E8,
Iren kembali memundurkan gajahnya ke tempat semula, dan gajah menjadi super dominan menyerang sayap raja. Pak Dadang belum menyerah, Gajah 6 dimainkan mengajak pertukaran gajah. Pada dasarnya, jika kamu kalah kualitas atau perwira, kita akan menghindari penukaran perwira. Tapi Pak Dadang melakukan ini karena gajahnya benar-benar nggak bisa beraktivitas dengan baik ya. Iren memakan kuda terlebih dahulu, ya karena menang perwira lah. Dan setelah dimakan dengan pion, file key raja menjadi terbuka. Lanjut pion F kali E6, dan dimakan lagi dengan benteng. Tentu Iren terus menukar perwira, kini dia memakan gajah. Setelah dimakan kembali dengan menteri, lanjut tukar lagi. Benteng kali benteng, pion kali benteng, dan sebelum Iren jalan, Pak Dadang subur sudah menyerah. Game pertama dimenangkan oleh Iren Karisma Sukandar. Ya, masih banyak kawan-kawan pemula yang bertanya, kenapa Pak Dadang menyerah? Padahal belum skakmat. Biar saya jelaskan sedikit di sini ya. Putih unggul 1 perwira yaitu kuda. Jadi misal dilanjutkan, di sini menteri G3 bagus, tapi sebenarnya makan pion aja udah bagus sih. Benteng tidak bisa ke F8 ya. Intinya pion-pion ini akan hilang dengan perlahan, dan dalam beberapa langkah bisa kena skakmat. Atau misal hitam juga membalas memakan pion, apakah kalian akan memakan pion sekaligus skak? Ya, itu bagus. Tapi saya suka yang lebih cepat aja, menteri F7 skak. Raja harus ke H8, dan benteng F6 ancaman skakmat benteng kali F6 sudah tidak bisa diantisipasi lagi. Andai kata menteri H1 skak, raja hanya akan naik ke F2, dan gak ada lagi skak, juga gak ada yang bisa ngelindungin pion F6. Ya menteri kali pion, dan benteng kali H6 skakmat. Permainan yang sangat menarik dimenangkan oleh Iren Karisma Sukandar. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruChess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.